Hai relawan, bersama saya Daud Pujirharjo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang, adakah yang tahu? Ini buku apa? Ya, di kalangan PMI pasti tahu. Ini adalah buku Ayo Siaga Bencana. Nah, kita akan bahas terkait kesiapsiagaan bencana. Sebelum kita ke materi, jadi pada kesempatan ini saya akan sampaikan terkait apa itu siklus bencana, kemudian apa itu bencana, kemudian apa itu gempa bumi, terus bagaimana kita sebagai relawan PMI di masyarakat ya dalam kesiapsiagaan bencana, kemudian bagaimana kita melakukan perlindungan diri apabila terjadi gempa terjadi. Kita saksikan berikut ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan siklus bencana. Ya, siklus bencana yang pertama ada prabencana. Prabencana ini ada mitigasi, ya, kemudian kesiapsiagaan. Nah, mitigasi ini bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi ya agar masyarakat atau keluarga kita melakukan kesiapsiagaan. Nah, kemudian ada bencana ya. Di tahap ini setelah bencana itu adanya bantuan ya. Bantuan, kemudian di pasca bencana itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, inilah siklus dari bencana. Ya, teman-teman relawan, kita ke bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi itu, kita mengetahui bahwa bencana ini ya ada di sekitar kita. Ya, bagaimana kita sebagai orang Palang Merah bisa mengidentifikasi daerah sekitar kita, apakah beresiko bencana atau tidak. Kita akan menginformasikan terkait bencana gempa bumi. Nah, kita akan bahas adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan ya yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Nah, kita akan bahas jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan yang sangat kecil hingga sangat besar. Kemudian gempa bumi tumbukan. Kedua, gempa bumi ini diakibatkan tumbukan meteor antara asteroid yang jatuh ke bumi. Jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Kemudian gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasa terjadi pada daerah kapur atau pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini terjadi dari dan bersifat lokal. Kemudian gempa bumi vulkanik atau gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifan semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadi gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terjadi sekitar gunung api tersebut. Nah, kita akan bahas bagaimana
kita melakukan tindakan-tindakan sebelum terjadi gempa. Ya, kita akan membahas terkait langkah aman dari gempa. Apa aja yang kita harus lakukan agar kita aman apabila terjadi gempa. Yang pertama adalah lindungi kepala. Gunakan tangan kita apabila tidak ada benda sekitar kita. Kemudian kalau ada tas atau benda-benda yang cukup keras, letakkan di atas kepala kita. Kemudian ingat berlutut, ya, berlutut, kemudian berlindung, bertahan, dan berdoa. Ya, di berlutut ini kita lakukan apabila gempanya itu terasa keras, terasa kuat, ya, sehingga kita tidak mampu berdiri. Ya, kemudian berlindung, lindungin tubuh kita dari benda-benda yang mudah jatuh. Misal kalau di tempat terbuka ini, contoh misalnya ada di sini, saya di bawah kelapa, ya, ini beresiko, ya, kelapanya jatuh. Kalau di tempat terbuka kita cari tempat yang aman, terbuka, tidak ada instalasi listrik, ya, tidak ada pohon-pohonan, ya. Kemudian bertahan, ya, kita bertahan sampai gempa itu berhenti, ya. Gempa itu akan ada lagi atau terulang, ya. Kita tetap bertahan dan berdoa agar kita selamat dan keluarga kita sekitar dan masyarakat sekitar kita itu selamat. Nah, yang apabila kita di dalam ruangan, pertama adalah jauhi benda berat seperti lemari, ya. Kemudian misalnya ada lampu digantung, ya. Kemudian jauhi kaca dan benda pecah belah. Di sini diharapkan karena getaran kaca ini bisa pecah karena getaran dari gempa yang terjadi, ya. Setelah gempa reda, kita menuju titik kumpul yang aman, ya. Apabila kita di rumah, kita cari halaman depan rumah atau tempat yang luas. Apabila kita di sekolah, lihat jalur evakuasi, ya, di mana kita diarahkan, ya. Apabila kita di kantor, di instansi terkait, di pertokoan, ya, lihat jalur-jalur evakuasi, ya. Kemudian pastikan, ya, pastikan teman-teman atau warga masyarakat di sekitar itu aman, ya. Apabila ada yang terjadi mengalami cedera, segera hubungi bantuan PMI sekitar, ya, atau BPBD, ya. Kemudian lakukan pertolongan, ya, apabila kita siap atau mau membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, ya. Pastikan di sini, ya, keluarga kumpul, ya. Atau kalau kita di gedung, orang-orang yang di gedung dipastikan semuanya sudah ke titik kumpul. Nah, itu langkah praktis yang bisa saya sampaikan terkait langkah aman dari gempa. Saya punya lagu agar teman-teman ingat, ya. Judulnya Awas Gempa, dengan nyanyiannya itu Balonku Ada 5. Contohnya seperti ini, saya nyanyikan, ya. Apabila ada gempa, lindungilah kepala, masuk ke kolong meja, jauhi dari kaca. Gempanya telah reda, woi, ke lapangan terbuka, perbarui informasi,
hingga aman terkendali. Saya ulang ya. Ya. Apabila ada gempa, lindungilah kepala. Masuk ke kolong meja, jauhi dari kaca. Gempanya telah reda, woi. Ke lapangan terbuka, perbarui informasi hingga aman terkendali. Ya, itu bisa dicoba teman-teman, lagu Awas Gempa. Ya, itu aja dari saya, materi kesiapsiagaan tentang gempa bumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam Siamo Tutti Fratelli.